Ya, jadi untuk pertemuan kelima ini kita akan lebih banyak diskusi ya. Nah, untuk pertemuan 3 dan 4 kemarin Bapak sudah menjelaskan materi terkait dengan literasi digital, yaitu bagian proteksi, safeguard, dan hak-hak atau rights di dunia digital. Nah, jadi terkait dengan proteksi itu kemarin kita sudah membahas bagian perlindungan data pribadi ya di pertemuan ketiga, kemudian keamanan daring, kemudian privasi individu. Nah, materinya itu ada di pertemuan yang ketiga. Nah, kemudian untuk pertemuan kemarin yang di pertemuan keempat ya. Nah, pertemuan keempat kita materinya ada di Instagram. Yang terima kasih sudah melihat Instagram Bapak, sudah ada yang follow, ada yang like, dan juga cukup banyak yang berkomentar. Jadi itu juga bentuk interaksi perkuliahan kita ya. Nah, jadi pada pertemuan keempat kemarin kita membahas tentang hak-hak atau rights, diantaranya adalah kebebasan berekspresi, kemudian kekayaan intelektual, dan aktivisme sosial. Jadi ada 3 pokok materi yang Bapak sampaikan pada pertemuan keempat minggu lalu. Nah, jadi pada pertemuan kelima ini topik kita masih sama, 2 bahasan ini ya. Nah, jadi untuk hari ini kita studi kasus. Beberapa kasus yang muncul terkait dengan proteksi ini, perlindungan data pribadi, keamanan daring, dan privasi individu ya. Nah, jadi coba kita lihat kasus yang pertama. Kasus pertama ini skandal data Facebook. Nah, skandal data Facebook ini pernah terjadi, kalau masih ingat, di tahun 2014. Suara Bapak kedengaran tidak? Dengar. Iya. Jadi skandal Facebook ini terjadi tahun 2014. Facebook mengirimkan data pribadi ke Cambridge Analytica ya. Nah, dari Cambridge Analytica ini nanti digunakan untuk pilpres ya, pilpres presiden di Amerika Serikat, sehingga itu mempengaruhi pemilih pada saat itu. Nah, ini kasus yang sempat booming untuk skandal Facebook dan Cambridge Analytica. Nah, jadi ini juga contoh bagaimana penyalahgunaan data pribadi. Nah, harusnya Facebook itu bertanggung jawab terhadap keamanan data pribadi pengguna. Ya, karena Bapak yakin setiap orang itu punya Facebook. Hampir semua orang itu punya Facebook. Nah, sehingga dalam akun Facebook itu sangat banyak sekali informasi pribadi, baik itu nama, email, kemudian alamat, dan data-data sensitif lain yang kalau itu disalahgunakan akan merugikan pihak pengguna atau kita selaku pengguna. Nah, ini contoh pertama dari bagaimana data pribadi ini disalahgunakan, termasuk di kasus Facebook. Nah, kemudian dan yang lagi hot ini, yang terbaru ya, lagi terbaru ini adalah kasus yang menimpa aplikasi Zoom streaming, Zoom meeting yang sedang kita gunakan sekarang ya. Sebenarnya ini kasus ini sudah muncul 2 minggu lalu. Ternyata aplikasi Zoom yang kita pakai saat ini ternyata juga bukan aplikasi yang aman. Buktinya saat ini ada berita yang menjelaskan di Kompas ya. Nah, tanggal 12 bulan 4 tahun 2020, Amerika Serikat, Taiwan,
Jerman, Singapura larang menggunakan aplikasi Zoom. Nah, tentu ini ada beberapa alasan. Nah, jadi aplikasi Zoom ini booming setelah dunia memasuki COVID-19 ya. Nah, di mana mengharuskan kita stay at home, ya, bekerja di rumah, belajar di rumah, sehingga aplikasi Zoom ini sebenarnya banyak sekali membantu. Sayangnya ini mendapat sorotan karena serangkaian masalah dan keamanan, termasuk privasi penggunanya. Satu di antaranya adalah karena teknologi enkripsi yang digunakan di Zoom itu dianggap masih lemah, sehingga memunculkan fenomena Zoom bombing, atau ketika troll tak diundang atau orang lain itu masuk ke kelas kita. Misalnya kita lagi ngajar nih, Bapak lagi ngajar dengan kelas A pagi, tiba-tiba ada orang yang tak diundang, kemudian masuk ke kelas kita, kemudian menyebarkan video yang tidak senonoh atau gambar yang tidak senonoh atau ya hal-hal yang negatif, sehingga ini menjadi privasi kita itu sepertinya tidak dilindungi. Jadi apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan itu bisa dikuping oleh orang lain di luar dari grup yang sedang kita bahas ya. Nah, jadi di Jerman juga ini dibatasi karena konferensi Zoom ini dikhawatirkan ada masalah keamanan. Karena data itu tidak dienkripsi secara komprehensif. Nah, jadi memang di mana-mana sekarang ini jadi perdebatan aplikasi Zoom. Nah, tetapi ya Bapak sendiri sebenarnya juga tidak punya pilihan lain, karena menggunakan Zoom itu lebih mudah dan lebih fleksibel, apalagi dengan total satu kelas itu sampai 30 sampai dengan 100 itu bisa diakomodir oleh Zoom. Nah, untuk aplikasi lain sebenarnya ada banyak. Nah, hanya saja mungkin di aplikasi lain itu tidak tersedia sharing screen atau berbagi layar laptop seperti ini ya. Kemudian juga penggunanya juga yang bisa digabung itu nggak banyak, tidak seperti Zoom bisa sampai 100 peserta dalam satu sesi. Nah, sehingga ya mau tidak mau ya Bapak sendiri sebenarnya ya udahlah pakai aplikasi Zoom aja, meskipun Bapak sendiri juga ya ada alternatif lain ya, seperti menggunakan berbagai media-media yang lain untuk pembelajaran ya, seperti Instagram yang kita lakukan minggu lalu, termasuk juga di YouTube, dan berbagai aplikasi seperti di Google Classroom yang masih kita gunakan sampai saat ini juga merupakan aplikasi yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Nah, ini kasus Zoom yang terbaru saat ini, masalah privasi keamanan. Nah, ini juga di layar laptop Bapak bisa dilihat, ini pernah terjadi tahun 2016. Ini di Pontianak, di mana data Dapodik SD Muhammadiyah, SD Mujahidin di Ayani itu dijebol. Jadi ada orang tua itu mentransfer dana sebesar 12 juta ke oknum. Nah, ini bagaimana kronologisnya? Jadi sekitar ada 20 orang tua murid di Mujahidin itu ditelepon oleh orang yang tidak dikenal, yang menyatakan bahwa anaknya jatuh dari lantai 3 sekolah. Nah, ini modus penipuan. Kemudian orang tersebut meminta segera menyetor uang ke rekening penelpon karena digunakan untuk biaya berobat dan lain-lain dalam waktu cepat. Nah, mungkin dari 20 orang siswa ini ada yang langsung mentransfer sebesar 12 juta ke rekening penelpon. Nah, ini sangat disayangkan hal ini bisa terjadi. Jadi, mengapa ini bisa terjadi? Karena pada saat dapat info katanya udah ditransfer 12 juta, tapi belum ketemu langsung sama orang tua ini. Yang transfer itu siapa?
Nah, jadi orang tua juga mengaku ada yang meminta transfer uang yang diperlukan untuk tindakan operasi di salah satu rumah sakit di Pontianak. Nah, seperti diberitakan ini di Mujahidin, itu mengabarkan anaknya jatuh dari lantai 3. Ini di antara pukul 8 sampai pukul 10. Nah, karena telepon sekolah diputus, puluhan orang tua panik dan menghambur ke sekolah di Jalan MT Haryono untuk melihat kondisi sebenarnya. Nah, ini mengapa ini bisa terjadi? Ini juga salah satu kecerobohan. Jadi sebelum terjadi teror telepon itu ada operator ya, operator sekolah Sutadi itu pernah ditelepon oleh orang yang tidak dikenal, ya, mengaku dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meminta data mengenai siswa, data Dapodik. Nah, nomor telepon yang digunakan itu kayak nomornya dari Kemendikbud seperti itu. Jadi dia itu mengkamuflase nomor telepon, kemudian nomor telepon itu digunakan untuk menghubungi SD Mujahidin, kemudian operator itu percaya dan memberikan data siswa. Kemudian data siswa itu digunakan untuk melakukan penipuan dengan modus bahwa siswa tersebut jatuh dari lantai 3 dan itu 20 orang tua siswa ya, sekitar 20, bahkan ada yang sudah mentransfer dana 12 juta kepada oknum tersebut. Nah, hal ini juga sangat disayangkan. Jadi bercermin dari kasus ini, kita seharusnya tidak dengan mudahnya percaya begitu saja sebelum cross check dan memastikan apakah ini benar atau tidak. Nah, seperti pertama, orang tua seharusnya tidak langsung transfer. Harusnya ya hubungi sekolah. Kalau sekolahnya sudah tidak bisa dihubungi dalam kasus ini, mungkin hubungi orang tua siswa yang lain atau guru kelas atau apa ya. Nah, sehingga bisa di cross check. Nah, termasuk juga kepada operator sekolah, ya harusnya cross check juga ke Kemendikbud ya, dalam hal ini misalnya Dinas Pendidikan Kota, ya kan? Nah, apakah benar ini nomor telepon ini meminta data ini? Nah, jangan langsung percaya bahwa ini nomor Kemendikbud, minta data siswa dan diberikan begitu saja. Ini sangat disayangkan, kasus ini juga terjadi di sekitar tahun 2016. Bagaimana penyalahgunaan data pribadi itu merugikan pengguna, atau ya data yang dibocorkan itu bisa merugikan orang lain. Nah, jadi siapa yang tidak kenal dengan Facebook? Nah, Facebook merupakan aplikasi media sosial yang paling banyak skimming atau phishing, atau bagaimana orang mengelabui pengguna Facebook untuk masuk ke akun Facebook palsu. Nah, hati-hati pengguna Facebook, karena ini juga sering terjadi karena Facebook merupakan aplikasi media sosial yang populer ya. Nah, jadi diberitakan oleh Liputan 6 ya, bahwa 36 juta upaya phishing ini terjadi di Facebook. Nah, jadi ini sering terjadi di Facebook ini karena apa? Karena Facebook itu sasaran yang empuk. Banyak pengguna, berarti banyak data. Nah, semakin banyak data, maka semakin memungkinkan untuk dieksploitasi dan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi supaya terhindar, maka ada beberapa tips yang bisa diterapkan. Nah, ini oleh Kaspersky Lab. Pertama, selalu memeriksa alamat email atau tautan email yang dikirim, apapun bentuknya, jangan langsung diklik, tetapi ya boleh dilihat, atau kalau bisa ya diketik manual alamat tersebut di kolom browser. Jadi jangan langsung dapat email, dapat link itu langsung diklik begitu saja. Itu bisa jadi
kita sedang diincar oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan data pribadi di ponsel maupun di laptop. Nah, gunakan keamanan ya seperti Wi-Fi publik itu tidak disarankan untuk menggunakan data sensitif seperti data perbankan. Ketika akses mobile banking jangan di Wi-Fi publik, siapa tahu nanti password m-bankingnya bisa dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, baik, ini bagian pertama. Bagian pertama sampai di sini. Nanti kita akan lanjut pada bagian kedua. Nah, sebelumnya waktu Bapak tersisa 8 menit karena Bapak menggunakan aplikasi Zoom versi gratis, jadi diberikan waktu sekitar 40 menit dalam satu sesi. Nanti akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Setelah ini selesai, nanti akan Bapak buka sesi kedua. Kita membahas bagian kedua, yaitu hak atau rights, diantaranya kasus-kasus terkait dengan kebebasan berekspresi, kemudian kekayaan intelektual, dan aktivisme sosial. Nah, ini pokok bahasan kita kemarin di pertemuan minggu keempat yang diupload materinya di Instagram. Mungkin sampai di sini. Silakan kalau ada komentar boleh dikomentari dulu sebelum nanti kita lanjutkan. Ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan, silakan. Halo, audien. Halo, audien, Bapak mana nih suaranya? Halo, Pak. Iya. Halo, Pak. Adio, Pak. Iya. Uci Jayati ingin bertanya, Pak. Iya, Uci. Uci ini kan Pak pakai internet banking-nya. Jadi kalau misalnya pakai WiFi yang tidak ada kata sandinya itu bisa bocor ya? Iya. Nanti bisa disadap datanya. Jadi bahaya ya, Pak ya? Sangat bahaya sekali. Karena ada kasus bagaimana data password mobile banking itu bisa jatuh ke tangan orang lain. Kalau menggunakan Wi-Fi publik yang tidak sifatnya umum. Jadi jangan menggunakan data-data pribadi ketika berselancar di dunia maya menggunakan koneksi umum. Nah, kecuali kalau pakai koneksi ponsel itu data itu aman ada di tangan operator seluler. Tetapi kalau di Wi-Fi bisa saja itu disadap datanya oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ya kalau misalnya dimanfaatkan ya bisa jadi ya rekeningnya bisa dikuras atau ya, dan banyak hal dan banyak kasus sebenarnya itu juga pernah terjadi di mana wartawan senior itu diperas sebesar 100 juta di lewat mobile banking akibat datanya itu KTP pertama si oknum membuat KTP palsu, kemudian nomor teleponnya itu dibajak, telepon aslinya itu ada di yang bersangkutan, tidak bisa digunakan, ternyata dibuat ulang di Gravary atau di call center ya, jadi SIM card-nya itu digandakan menggunakan KTP palsu. Jadi ya tidak salah, bukan salah Gravary atau call center-nya ya bisa menggandakan karena berdasarkan KTP kan kita tahu dokumen KTP itu sangat sangat bisa dipercaya lah. Kalau untuk urusan administrasi pertama yang ditanya KTP. Nah, ternyata KTP-nya dibajak, nomor teleponnya dibajak, setelah itu data
ATM dan kartu sandi dan lain-lain itu didapat dari pihak ketiga di M-Bank ada kasus yang kemarin itu penjualan data nasabah yang dihargai 3 juta setiap 100 data yang seperti yang kita bahas minggu lalu. Nah, ini sebenarnya saling berkaitan modusnya. Jadi sangat sensitif sekali ya, apalagi terkait dengan uang. Jangan sembarangan untuk bertransaksi di tempat umum. Nah, termasuk juga ketika kalian menggunakan layanan VPN. Nah, kan ada yang senang nih nonton video, ya kan? Ada yang senang buka situs website, seperti Netflix, ya kan? Oh, pengen nonton film, tapi malah diblokir nih sama pemerintah Netflix-nya. Oh, pengen nonton film yang gratisan malah diblokir nih sama pemerintah jaringannya. Sehingga ada yang memilih menggunakan VPN gratisan. Nah, VPN atau proxy juga itu sangat rentan untuk dibajak. Mengingat itu versi gratisan, jadi itu sebaiknya dihindari bertransaksi menggunakan VPN ketika berkaitan dengan uang. Karena bisa saja itu dibajak. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Siap. Nah, jadi waktu kita 2 menit lagi, Bapak akhiri untuk sesi pertama. Kita akan break sebentar. Bapak akan mulai kelasnya dalam waktu sekitar 5-10 menit lagi. Jadi silakan join kembali menggunakan ID yang sudah Bapak berikan di WA. Terima kasih. Oke Pak. Ya. Baik Pak, baik Pak. Ya, gabung kembali ya, jangan lupa ya. Kita Ya, 5-10 menit lagi. Siap.